Kadang aku suka mikir, kenapa ya di usia 20-an ini rasa sepi tuh bisa kerasa begitu berat. Padahal kalau dilihat dari luar, hidupku kayaknya baik-baik aja. Aku punya teman, punya keluarga, ada kerjaan juga meski nggak selalu sesuai ekspektasi. Tapi entah kenapa, sering banget aku ngerasa kayak sendirian di tengah keramaian. Pernah nggak sih kalian ngalamin lagi kumpul rame-rame, ketawa bareng, tapi di dalam hati tuh kosong banget. Kayak semua orang punya tempatnya masing-masing, sementara kamu cuma numpang duduk. Nah, itu yang aku rasain. Aku inget banget ada satu malam, jam udah lewat tengah malam. Aku masih melek, baring di kasur sambil mantengin layar HP. Chat sepi, timeline penuh orang-orang yang kelihatan bahagia, hangout sana-sini. Ada yang udah nikah, ada yang baru dapat kerja bagus. Sementara aku, ya cuma ada di situ, bengong. Ngerasa nggak ada yang peduli kalau aku hilang sekalipun. Pagi datang, rutinitas jalan. Bangun, mandi, kerja, pulang. Dari luar kelihatan produktif, tapi di dalam hati kosong. Aku jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana. Kayak robot. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Yang bikin aneh, aku sebenarnya punya orang-orang. Ada teman, ada circle kecil. Tapi, kenapa ya? Setiap kali aku coba cerita, aku malah ngerasa kayak beban. Kayak, gak usah deh, nanti orang juga sibuk sama hidupnya. Jadi aku simpen sendiri. Lama-lama numpuk, makin berat, makin bikin aku ngerasa sendirian. Kadang aku iri sama orang-orang yang punya sahabat yang bisa ditelepon jam 3 pagi tanpa takut dijudge. Atau pasangan yang benar-benar ngerti isi kepalanya. Aku gak punya itu. Dan semakin aku tumbuh dewasa, circle makin kecil, jarak makin jauh, aku makin sadar. Ternyata kesepian tuh nyata banget. Dulu waktu SMA atau kuliah, gampang banget punya teman. Tiap hari ketemu, nongkrong bareng, cerita ngalor ngidul, tanpa mikir waktu. Tapi begitu masuk dunia kerja, semua berubah. Teman-teman punya prioritas masing-masing. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk pacaran, ada yang pindah kota. Dan aku ketinggalan di belakang. WhatsApp group jadi sepi, chat personal sering cuma lagi sibuk nih, atau bahkan gak dibales sama sekali. Lama-lama aku jadi kebiasaan, gak cerita apa-apa. Karena toh pada akhirnya cuma aku sendiri yang harus ngadepin. Ada satu malam, aku bener-bener ngerasa hancur. Capek sama kerjaan, capek sama ekspektasi orang, capek sama diriku sendiri. Aku buka HP, scroll kontak panjang-panjang, berharap ada satu nama yang bisa aku telepon. Tapi tangan ini berhenti, gak jadi pencet. Karena siapa yang benar-benar mau dengar aku nangis tengah malam gini? Jadi aku tutup HP, rebahin kepala di bantal, nangis pelan-pelan. Itu malam yang bikin aku sadar, oh ternyata ini yang namanya kesepian yang gak pernah dibicarakan orang. Karena orang-orang cuma ngomongin sukses, pencapaian, pasangan, liburan, tapi gak ada yang ngomongin betapa sunyinya jadi dewasa. Tapi makin lama, aku sadar. Mungkin kesepian ini bukan musuh, tapi bagian dari hidup. Sesepi-sepinya aku masih punya diriku sendiri. Aku mulai belajar bikin rutinitas kecil yang bikin aku ngerasa hidup. Jalan sore sendirian, nonton film yang aku suka, nulis diary, atau sekedar duduk di kafe sambil pesen kopi. Awalnya kerasa aneh, tapi lama-lama aku nemu rasa nyaman. Kayak
ternyata aku bisa kok jadi teman buat diriku sendiri. Aku nggak harus selalu punya banyak orang di sekitar buat merasa berharga. Dan pelan-pelan aku belajar, kesepian itu universal. Semua orang ngerasain, tapi jarang yang ngomong. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sendirian, percayalah, kamu nggak bener-bener sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga lagi ngerasain hal yang sama. Meskipun mereka nggak pernah ngomong. Hari ini, aku masih sering kesepian. Masih ada malam-malam kosong, masih ada momen di mana aku pengen banget punya seseorang buat dengerin tanpa ngejudge. Tapi aku udah lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar peluk diriku sendiri, kasih afirmasi kecil kayak, "Hey, kamu udah berjuang sejauh ini, aku bangga sama kamu." Dan aku harap buat kamu yang dengar cerita ini, jangan ngeremehin rasa kesepianmu. Jangan pura-pura kuat terus. Tapi juga jangan nyalahin diri sendiri. Karena kesepian itu manusiawi, wajar, bagian dari perjalanan. Mungkin justru lewat kesepian, kita diajarin buat lebih dekat sama diri sendiri. Dan siapa tahu, suatu hari nanti di tengah rasa sepi itu, kita nemu orang-orang yang akhirnya bisa jadi rumah. Sampai saat itu datang, yuk kita temenin diri kita sendiri dulu. Makasih banget udah dengerin cerita ini sampai akhir. Kalau kamu pernah ngalamin hal yang mirip atau punya cerita yang sama, boleh banget tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama ngerasa nggak sendirian di dunia ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya, semoga bisa bikin hati lebih tenang dan nemenin hari-hari kamu. Ingat ya, kita semua lagi sama-sama belajar jalanin hidup ini. Selamat malam!